Ya, terima kasih. Mbak siapa Mbak tadi? Salma. Mbak Salma. Ya, pertanyaan bagus Mbak Salma. Karena memang tadi kan permasalahan yang terbesar remaja di kecemasan ya. Nah, kalau di psikologi itu kita mengenal ada yang namanya kecemasan itu yang neorotis gitu ya, nggak wajar gitu ya Pak ya. Ada kecemasan yang nggak wajar dan ada kecemasan yang wajar gitu. Nah, membedakannya gimana kecemasan yang wajar dan yang nggak wajar gitu. Biasanya kecemasan kebanyakan itu kasusnya yang nggak wajar, yang bukan ada di depan mata kita. Misalnya gini, kalau ada ular di depan, kita cemas, kita takut, itu wajar nggak? Wajar ya, itu kecemasan yang wajar karena memang stimulusnya ada di depan mata begitu. Tetapi yang nggak wajar itu adalah misalnya tadi kecemasan masa depan, kayak aku nak pengen kuliah, gak ono biayane piye, kayak aku nggak lulus ini piye, itu adalah kecemasan yang nggak wajar. Nah itu biasanya yang kebanyakan dialami oleh anak-anak remaja atau biasanya pada manusia pada umumnya begitu. Jadi pada saat kita mengalami kecemasan, coba tentukan dulu, ini kecemasan saya wajar nggak sih? Atau ini hanya kecemasan ketakutan saya aja? Ternyata pada saat dijalani, itu ternyata nggak semenakutkan kok yang saya kira, begitu. Sehingga pada saat bisa membedakan ini kecemasan wajar dan enggak, akhirnya energinya nggak terbuang sia-sia, gitu ya. Jadi bisa membedakan, oh ini hanya kecemasan kok aja, ketakutan aja, gitu. Yang seharusnya nggak saya pikir saat ini, gitu, ya. Terus di psikologi lagi itu ada begini, untuk bisa sukses itu yang terpenting adalah masa lalu, masa depan, atau masa sekarang menurut teman-teman? Masa? Terkadang yang terlewat kita kebanyakan mikir masa lalu, kita kebanyakan mikir masa depan, itu yang bikin kita jadi kecemasan gitu. Yang seharusnya kita lakukan yang terbaik adalah mikir saat ini, itu adanya yang istilahnya adalah mindfulness. Beda sama mindful ya. Kalau mindful mungkin Pak Dokter Pak banyakkan hutang cicilan gitu ya. Jadi pikirannya jadi pikirannya kebak gitu ya. Jadi betul, kalau mindful itu pikiran kebak, tapi kalau mindfulness itu adalah here and now, di sini dan saat ini. Teman-teman hari ini ada di ruangan ini, jam ini, tidak hanya fisiknya ada yang di sini, tetapi juga pikirannya ada di sini. Itu yang akan bisa membuat masa depan lebih baik begitu. Jadi hari ini kita mikir apa nih? Fokus di sini, kerjakan sebaik-baiknya, dengarkan sebaik-baiknya untuk bekal masa depan saya. Nggak usahlah mikir masa depan terlalu jauh. Jadi untuk bisa sukses salah satunya adalah mindfulness gitu ya. Ini adalah bekal masa depan kalian. Kayak gitu ya Mbak ya. Ya baik, terima kasih pertanyaannya ya. Baik, bagus sekali pertanyaannya gitu ya. Sebenarnya kritis-kritis teman-teman itu. Cuma kadang ada yang mau, ada yang enggak begitu ya Bu ya. Ada yang mau bertanya dan enggak. Nah, pertanyaannya begini, adik-adik, saya yakin kebingungan itu hal yang wajar gitu ya, normal. Kalau saat ini kalian merasa, aku kok masih bingung ya, kok yang lainnya udah pada punya keinginan, kok aku sendiri masih nggak jelas gitu. Jadi jangan berkecil hati gitu ya, masih belum terlambat begitu. Nah, yang tadi saya cerita, saya sampai kuliah pun saya nggak tahu mau jurusan apa. Saat itu yang ada di kepikiran saya cuma mikir gini, dari kecil saya itu cuma kepikiran pengen tahu isi hati orang itu seperti apa sih. Dan saya itu orang sosial banget gitu. Sosial dalam arti suka berhubungan dengan orang lain, bukan yang berbau teknik dan sebagainya begitu ya. Tetapi lebih ke ilmu-ilmu sosial. Sehingga pada saat saya penjurusan, saya lalu milih IPS. Makanya tadi yang terpenting adalah kenali diri kalian sendiri. Ikuti hati kecil kalian, jangan terpengaruh kata teman-teman begitu. Terus kalau sudah temukan kemampuan kalian begitu ya, kalian lihat lagi jurusan-jurusan pekerjaan apa saja sih yang bisa sesuai dengan kemampuan saya saat ini begitu. Jadi kalian punya apa ya, informasi ke depannya itu seperti apa sih gitu. Kalian bisa memprediksi begitu. Sehingga pada saat kalian tahu kelebihan dan kelemahan, kalian masuk di jurusan dan kalian tahu nanti kesempatan saya itu kerjanya akan lebih banyak di mana begitu ya. Terus yang kedua, kalau misalnya begini Bu, saya itu pengambilan keputusannya itu masih orang tua saya, benar nggak? Biasanya orang tua yang masih mengarahkan ini, mengarahkan itu gitu ya. Nah, kalian ambil jalan tengahnya teman-teman, jangan langsung berontak, aku tuh nggak bisa kayak gitu ya. Jadi misalnya begini, oh saya itu orang sosial, jurusan sosial itu apa saja sih yang bisa saya masuki gitu ya. Salah satunya kan ada psikologi tadi yang saya cerita begitu. Terus orang tua saya mengarahkan
ke psikologi, oh ya wes, berarti psikologi masih di rumpun sosial, oh berarti masih area saya, begitu ya. Jadi teman-teman tahu kapasitas kalian, kalian dengar masukan dari orang tua kalian, karena tidak ada salahnya mendengar masukan dari orang tua. Akhirnya pada saat saya nggak punya cita-cita, pada saat saya kuliah, cita-cita saya itu hanya mewujudkan cita-cita orang tua saya, adik-adik, gitu ya. Jadi orang tua saya itu guru, beliau pengen anaknya itu jadi guru atau dosen. Jadi saya coba mewujudkan cita-cita orang tua saya dan ternyata itu berkah, begitu ya. Jadi ternyata pada saat orang tua ridho itu juga akan membawa kelancaran buat masa depan kita, gitu. Jadi jangan langsung berontak, dilihat dulu, oh Bu, kapasitasku itu kayak gini loh. Kira-kira kalau yang ini itu untuk misalnya saya tuh suka hitungan. Hitungan itu masuknya apa aja? Matematika, jadi guru matematika atau akuntansi atau apa itu hitungan kalian coba pelajari. Sosial, ilmu sosial apa saja kalian coba pelajari. Yang terpenting pertama adalah kenali diri kalian. Karena karakteristik itu tidak bisa atau kepribadian itu tidak ada latihannya, gitu ya. Itu genetik biasanya, gitu. Sehingga nanti kalau kalian latih seperti apapun, kalau itu memang bukan diri kalian, itu nantinya akan jadi bumerang buat teman-teman, begitu ya. Jadi jangan hanya oh temanku ini ikut-ikutan ini, oh apa namanya lagi ngetren ini ikut-ikutan tren ini, padahal nggak sesuai dengan diri kalian. Begitu Ibu mungkin. Terima kasih. Itu suatu kepekaan yang luar biasa gitu ya. Jadi suatu care yang luar biasa yang nggak semua orang itu punya kayak gitu. Dan kebanyakan kasus-kasus mungkin kayak bunuh diri gitu ya, atau apa namanya self harm yang menyakiti dirinya sendiri itu berawal dari rasa kesendirian gitu, rasa kesendirian, merasa nggak punya temen, merasa dibully seperti itu gitu ya. Itu kalau dibiarkan nggak teman-temannya nggak care, itu akan berakibat fatal buat temennya tadi begitu. Sehingga makanya kemarin saya sama mahasiswa itu kemarin melihat ada salah satu apa namanya komunitas di luar negeri. Komunitas di luar negeri itu keren sekali. Jadi kalau dia ngelihat temennya sendirian itu langsung didatengin begitu. Jadi karena pada saat orang sendirian itu sebenarnya mereka butuh pertolongan gitu ya, butuh pertolongan secara psikis mereka gitu. Jadi kalau di sini mungkin ada komunitas teman sebaya gitu ya, yang kalau ada temennya yang sendirian kita datengin, kita temenin, sebenarnya mereka itu apa sih kesulitannya gitu. Nah sebenarnya introvert itu kan nggak dosa gitu ya, nggak haram gitu ya Mas ya. Yang berdosa atau yang bermasalah itu adalah pada saat dia nggak bisa beradaptasi begitu. Jadi orang introvert itu bukan selalu yang ansos, itu bukan, beda ya antara introvert sama ansos. Itu ansos itu kan antisosial, nggak mau berhubungan dengan sosial. Sepertinya kalau yang di kasusnya tadi itu lebih ke ansos, gitu. Jadi mungkin butuh bantuan dari teman-temannya gitu. Kalau dia merasa introvert itu nggak masalah begitu ya. Karena ini hanya penggunaan energi aja. Introvert, ekstrovert itu hanya penggunaan energi. Gitu. Jadi kalau misalnya dia nggak nyaman, coba temukan salah satu teman di kelasnya yang dia merasa nyaman. Karena kalau orang introvert sudah nyaman, itu ngomongnya bisa panjang kali lebar, bisa 24 jam ngomong terus pada saat dia ketemu sama teman yang cocok gitu. Sehingga banyak orang yang gini tanya, Bu, saya itu sebenarnya introvert atau ekstrovert ya? Saya itu kalau ketemu sama orang yang cocok, itu saya bisa ngomong banyak. Tapi kalau saya ketemu dengan orang banyak, itu saya diem. Oh, berarti kamu introvert. Gitu. Jadi orang introvert itu nggak selalu diem, tetapi dia belum menemukan aja teman yang satu frekuensi. Begitu ya Mas ya. Jadi bantu teman untuk beradaptasi begitu. Karena kalau ansos seperti itu malah jadi bulian teman-temannya terus. Gitu. Jadi yang teman-teman lainnya yang membuli itu belum tentu dia lebih baik kok. Biasanya orang pelaku pembulian ini biasanya hidupnya nggak bahagia, gitu ya. Sehingga pada saat hidupnya dia sendiri nggak bahagia, dia nyari teman korban untuk ben podo rasane orang nggak bahagia itu seperti apa sih, begitu ya. Jadi kalau yang sekarang jadi pelaku pembulian, mari tanyakan kehidupan kalian sendiri apa sudah bahagia, begitu. Jadi jangan khawatir yang sudah pernah dapat bully juga, mereka yang membuli belum tentu lebih baik kok. Masa depannya mau jadi apa sih yang orang-orang membuli itu, begitu ya. Jadi kalian juga yang dibully bisa jadi orang hebat kok. Ya, jadi teman-teman begini, untuk membedakan gitu ya, kalian mungkin gini, bertanya, saya itu masuknya introvert atau ekstrovert, begitu ya. Jadi cirinya begini teman-teman, kalau introvert sama ekstrovert itu nggak ada yang lebih bagus yang mana. Kadang orang introvert melihat enak ya jadi orang ekstrovert ya, punya teman banyak, bisa ngobrol, punya bahan pembicaraan, begitu ya. Akhirnya orang yang introvert itu jadi merendah
diri, merasa aku kok nggak bisa ya kayak orang-orang yang ekstrovert gitu. Sehingga pada saat banyak sekali pertanyaan, Bu, bisa nggak saya berubah jadi ekstrovert gitu ya. Nah, satu kali lagi yang saya tekankan, kepribadian itu tidak bisa kita rubah, teman-teman. Gitu ya. Karakteristik itu tidak bisa berubah gitu. Jadi 60% itu karena genetik, 40% karena lingkungan. Ya, 60% genetik, 40% lingkungan. Karena genetik diturunkan, itu kalian kalau mau berubah sulit sekali, gitu ya. Jadi bedanya apa? Bedanya adalah kalau orang introvert, setiap ketemu orang banyak, gitu ya, kumpul dengan orang banyak yang mungkin nggak terlalu dekat, energi dia habis, capek, gitu, gampang pusing, mungkin langsung psikosomatis, gitu, karena dia nggak nyaman di tempat seperti itu. Kalau kita paksakan ya nggak bisa, gitu ya. Kalau orang ekstrovert itu orang yang tenaganya itu kayak dicas kalau ketemu orang banyak. Gitu. Bedanya di situ. Bedanya adalah penggunaan energinya. Sedangkan yang ditanyakan tadi adalah public speaking. Public speaking ini bukan karakteristik. Public speaking ini adalah skill, kemampuan yang bisa kita latih, gitu. Ya, betul. Yang bisa kita asah. Sehingga banyak sekali motivator-motivator itu orang introvert. Karena orang introvert itu kelebihannya dia itu berpikirnya lebih dalam begitu. Jadi pada saat dia mau bicara, dia berpikirnya lebih dalam begitu. Sehingga pada saat mempelajari sesuatu dia akan lebih mendalam, sehingga pada saat dia berbicara itu dia menggunakan sumber yang sangat valid begitu. Jadi kelebihannya di situ malahan. Gitu ya. Jadi bisa kok belajar, kemarin kan sudah diajari public speaking ya. Itu belajar dulu di depan kaca. Pertama kali saya ngomong itu yang saya lihat bun-bunannya dulu. Kalau lihat mata itu kan langsung grogi gitu ya. Terus mata itu kesebar. Jangan ngeliatin orang itu lama di kamu lama nanti kegeeran pesertanya gitu ya. Jadi sebar pandangan. Jadi 2 detik, 2 detik, 2 detik, kuasai dulu panggung begitu. Nah, ini nanti saya jadi training public speaking gitu ya. Tapi yang pasti intinya adalah kita harus tahu public speaking adalah skill yang bisa kita latih. Dan banyak pembicara-pembicara hebat, motivator hebat itu orang introvert. Sebenarnya kalau tiap orang, tiap manusia itu mesti punya rasa cemas, tapi tiap kadarnya itu berbeda-beda. Ada yang biasa aja, ada yang berlebihan, ada yang ringan, ada sampai yang berat. Walaupun kelihatannya adik-adik saya yang di sini itu mas-mas, mbak-mbak ini kelihatannya seperti cuek tadi Ibu ya, ibaratnya cuek ya. Tapi sebenarnya dalam hatinya, dalam dalam kesendiriannya itu mesti ada tetap rasa cemasnya, ya. Cemas menatap tadi seperti Bu Dini menghentikan masa depan, ya, masa depannya gimana, jadi apa, mesti sudah ada pikiran kayak gitu. Apalagi ini sudah kelas 10 ya, 11 ya, nah, mesti punya rasa cemasnya Bu. Tapi mungkin karena dia itu cuek, karena nggak terlalu memikirkan tentang tugas dan lain-lain, itu karena banyak teman-temannya yang di sini. Temanku nyantai, aku ya melu ikutan nyantai. Temanku ngumpulin besok, aku ya tak ngumpulin besok. Apa yang bisa ditunda, ngapain dikerjain sekarang, kayak gitu ya. Tapi dalam hatinya mesti punya rasa cemas. Tahu coba kalau dia dikasih kerjaan sendiri-sendiri Bu, beda-beda soalnya. Mesti punya cemas. Aku nyontoh sopo ya, iki sengerjane sopo ya, kayak gitu ya. Nah, semua dikasih tugas sendiri-sendiri, kumpulkan hari ini. Jawabannya beda-beda. Nah, mesti ada cemas, ya. Tapi kalau ada temennya, kayak enak koncone jaga niki, jaga A, jaga B, kayak gitu. Mesti ada rasa cueknya. Nanti dulu nunggu dulu, nengkatin dhisik, nyantai dhisik. Apa gurunya metu kok, gurunya lagi rapat, aku kok saya ngerjak nih, kayak gitu. Ya, tapi sebenarnya dalam hatinya punya rasa cemas, ya. Begitupun besok suatu saat kalau dia sendirian, ada permasalahan hidupnya, nggak ada temennya, tidak ada orang yang mendampingi, keluarganya cuek semua, lah itu mesti kelihatan cemasnya, bisa menonjol ataupun biasa saja. Yang ditakutkan itu kan kecemasan yang berlebihan, yang bisa timbulnya penyakit. Baik, iya Bu, ini saya jadi teringat begini Bu. Adik-adik, kalau cowok sama cewek putus cinta, siapa dulu yang cepat move on? Cewek atau cowok? Yang cewek bilang cowok, yang cowok bilang cewek gitu ya. Saya nggak pernah putus Bu. Oh, nggak pernah putus. Iya, nggak pernah. Soalnya ditolak terus, nyambung aja nggak pernah.
Curhat ya malam. Baik, iya teman-teman, biasanya seperti itu anggapannya, yang cewek cowoknya yang gampang move on, Bu. Yang cowok ceweknya, Bu, yang gampang move on. Karena apa? Karena cowok itu biasanya kalau sakit hati itu beda sama cewek. Kalau cewek putus cinta itu nangis di kamar seminggu, 2 minggu gitu ya, nangis gero-gero anggar ketemu wong dicurhati semuanya gitu ya. Sedangkan cowok kalau putus cinta kumpul sama temen-temennya, cengenges-cengenges, apa kegiatannya jadi kayaknya nggak ada masalah gitu ya. Padahal sebenarnya berdasarkan survei gitu ya, berdasarkan survei yang gagal move on-nya lebih lama itu cowok gitu. Karena apa? Karena mereka sering membohongi perasaannya. Kayaknya nggak masalah nih, cewek akeh, tapi nanti dia nyari cewek mesti nggak jauh beda sama mantannya. Karena kesulitan untuk mengutarakan perasaannya begitu. Nah, seperti tadi yang disampaikan Bu Dini, kelihatannya mereka cuek-cuek, kayaknya nggak cemas gitu. Saya yakin itu mereka malah sebenarnya orang-orang yang ada gangguan sebenarnya gitu ya. Jadi kayaknya begini. Misalnya begini. Yang cowok itu tadi kan lebih sulit gagal move on. Karena apa? Karena dia pendam perasaannya gitu ya. Seolah-olah tidak terjadi masalah apa-apa, nggak mau curhat, sehingga beban mentalnya dia itu lebih besar daripada cewek yang setiap ketemu orang diceritakan, perasaannya diceritakan, diungkapkan, itu malah lebih sehat secara mental. Nah, terus ada lagi begini misalnya contohnya. Kita kalau ngelihat film sedih, tadi saya waktu kisah Oase ya, kisah Oase kan ada yang dianggap guyon yang di belakang tadi. Masih ingat nggak teman-teman? Yang tadi saya lagi kisah Oase, yang belakang pura-pura nangis gitu ya. Nah, itu dia nggak sinkron atas situasinya itu seperti apa, responnya dia seperti apa, itu kan nggak sinkron, iya kan? Berarti ini dia mengalami gangguan juga secara tidak langsung begitu. Jadi hati-hati pada saat ada satu stimulus dan kalian responnya itu berbeda, dan responnya ini yang pada umumnya nggak normal, itu berarti kalian ada mengalami gangguan. Yang seharusnya kalian itu sekolah serius, benar-benar fokus, tapi kalau tadi ada masalah-masalah kayak nyepelek dan sebagainya, ini juga anak-anak yang biasanya gangguan begitu ya ibu-ibu ya. Kalau anak pada umumnya normalnya itu nggak seperti itu begitu, sehingga ini kasuistik biasanya, kasuistik, dan ini butuh anak-anak yang perlu pendekatan yang lebih begitu. Jadi dan ibu guru jangan menjadi beban mental bagi bapak ibu guru gitu ya. Yang iki wis tak kandhani wange lepol begitu. Jadi kan itu akan menjadi beban mental bagi bapak ibu guru. Saya begini Bu, kalau saya ngisi materi, ngisi training, itu akan saya lihat ada anak-anak yang fokus dan anak-anak yang nggak fokus. Fokus saya pada anak-anak yang fokus karena mereka berniat, tertarik mendengarkan, sehingga saya akan memberikan yang semaksimal mungkin. Kalau saya fokus sama anak-anak yang ngantuk dan tidak mendengarkan, akhirnya juga saya loyo Bu, gitu. Jadi Ibu, yang terpenting saya sudah melaksanakan tugas saya dengan baik. Penerimaan kamu seperti apa, tanggung jawab masa depanmu ada di tangan kalian masing-masing. Kalau kalian mau mau mendengarkan, mau bekerja sama, mau berkoordinasi, bisa dibilangin, ya alhamdulillah, berarti ini bermanfaat untuk kalian. Kalau tidak ya, yang terpenting saya sudah memberikan yang terbaik begitu. Gitu. Tapi perlu pendekatan juga karena tadi ada anak-anak yang bermasalah tadi.